Cuma memang dari awal, karena tadinya kan U20, timnas U20 yang disiapkan, lalu batal. Lalu seperti seolah-olah dapat gantinya, dapat hadiah dari FIFA, gantikan Peru kan begitu. Walaupun kemudian apakah ada kaitannya karena Presiden FIFA kan dikasih apa bintang anugerah apa tuh kemarin itu pas pembukaan. Apa Ya. karena juga mungkin kita tidak disanksi sama Kanjuruhan, alasan bintang anugerah buat Presiden FIFA itu kan juga nggak dijelaskan secara terbuka lah. 158 diskusi yang mudah-mudahan bisa membuat pencerahan untuk kita semua yang dialektis, tuntas, dan fundamental. Dan seperti biasa, acara IELT ini akan dibuka oleh pembacaan tilawah. Sudah siap-siap barangkali ya, Bang Irham. Dan buat sahabat semua, saya perkenalkan dulu diri, saya Saiful Zaman, saya menggantikan Bang Haldi yang sedang berhalangan untuk menjadi moderator ILT. Jadi mohon maaf kalau ada agak-agak salah kurang tepat dalam perkataan. Di malam hari ini kita akan membahas tentang diskusi sepak bola U17 dan politik kita. Ini apa hubungannya ya? Jadi kita akan coba sampaikan dulu pengantarnya ya bahwa ajang Piala Dunia FIFA U17 bisa menjadi langkah awal agar sepak bola nasional kelak bisa berprestasi di tingkat dunia. Dan kita akan bersama kita sudah hadir para narasumber yang saya kira ini sudah sangat tepat sekali. Bung Toel, seorang pengamat sepak bola, tapi juga dengan background jurnalis, saya kira ini bisa memberikan pencerahan. Dan kita tahu sekali banyak juga memberikan kritik yang cukup pedas untuk PSSI. Tapi pedas manis barangkali begitu ya. Sudah ada juga Bung Haris Azhar. Ini kita akan berdiskusi nanti juga dengan seperti biasa Bang Mardhani Alisera dan Bung Rocky Gerung. Kita ke Bung Toel dulu. Bung Toel, beberapa pihak menilai bahwa prestasi olahraga itu berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi dan politik sebuah negara. Menurut Anda, apakah pendapat tersebut dapat diterima atau seperti apa? Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Selamat malam buat Bang Saiful, Malam. Bang Haris, Bang Rocky Gerung. Ya, oke. Langsung saja, kalau pakai sudut pandang ada keterkaitan antara ekonomi, sosial, terhadap prestasi sebuah negara, sebagian besar seperti itu. Kalau kita bicara bahwa epicentrum sepak bola itu di Eropa. Jadi titik kawahnya itu ada di Eropa, epicentrumnya menurut saya sih itu ada kaitannya. Juga kalau kita bicara Asia yang terdepan kan ada di Jepang, ada di Korea Selatan soal sepak bolanya, katakanlah linier dengan ekonomi sosialnya juga. Tapi kalau kita kaitkan dengan Piala Dunia U17, maka saya bercerita tentang sudut pandang sepak bola Piala Dunia U17, ini sebetulnya kan maksud FIFA untuk development. Jadi kalau bicara sejarah bola kan 1930 Piala Dunia pertama. FIFA bikin yang utama itu. Sampai dia berpikir tahun 79 dia bikin U20 di Tokyo, Jepang. Maradona lahir saat itu kan. Karena dia berpikir bahwa ketika dia FIFA menginginkan Piala Dunia itu sebagai event olahraga paling ultimate, maka dia harus memikirkan regenerasi, memikirkan development. Maka dibuatlah tahun 79 Piala Dunia U20. Pertama kalinya. Maradona lah lahir tahun 79. Tim nasional kita dapat semacam wild card lah waktu itu, karena ada yang mundur Kuwait atau apa gitu dengan alasan apa. Hadirlah pemain-pemain kita generasi Mundari Karya, Bambang Nudiansyah, Nasir Salasa dan kawan-kawan, Bambang Sunarto almarhum, dan waktu itu ya kalah lah, melongo lah, melihat kehebatan Maradona tahun 79.
tidak cukup berhenti dengan U20, FIFA juga akhirnya merasa bahwa dia harus mendevelop lagi di level yang lebih bawah, yaitu U17. Itu terjadi tahun 85. Tahun 85 dimulailah Piala Dunia U17, cikal bakal Piala Dunia U17. Nah, kalau dari sudut pandang sepak bola, apa bedanya U17, U20, dan yang senior, panggung utama, Piala Dunia utama yang 4 tahun sekali itu adalah yang paling ultimate. Tapi bagaimana membuat ultimate, maka perlu regenerasi dari bintangnya. Karena sepak bola meyakini nggak ada bintang yang instan ujuk-ujuk jadi hebat di Piala Dunia utama. Gitu. Nggak ada yang instan kalau sepak bola. Maka FIFA merasa harus mendevelop lewat Piala Dunia U20 dan 17. Filosofinya, kalau kita bicara sepak bola, usia 13 sampai 17, maka kita menemukan talented player. Di Piala Dunia U17 yang sedang berlangsung di negeri kita ini, maka kita akan menemukan banyak talented player. The star of tomorrow. Jadi bintang untuk masa depan muncul. Tetapi apakah mereka yang tampil di Piala Dunia U17 serta merta dia akan hebat di level senior atau bisa mencapai puncaknya di Piala Dunia utama? Belum tentu. Tuan rumah Piala Dunia U17 tidak seketat yang utama. Tidak seketat Piala Dunia yang senior, sorry. Ya. Kalau Piala Dunia yang senior biasanya diberikan kepada negara-negara yang pernah lolos lah ke Piala Dunia. Nggak pernah sembarangan gitu. Jadi persaingannya begitu ketat. Tapi Piala Dunia U17, U20 itu FIFA relatif membuka kesempatan kepada semua negara untuk bisa merasakan jadi tuan rumah Piala Dunia. Gitu. Contoh di Asia ini kan Indonesia negara ke-6 yang jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sebelumnya ada Cina, ada Qatar pernah, ada Arab Saudi pernah, ada Korea Selatan pernah, ada Jepang pernah. Jadi Indonesia adalah negara ke-6 di Asia yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Kenapa FIFA kasih kesempatan itu? Kalau kita bicara normanya, bicara visi mulianya, karena FIFA ingin mendorong negara-negara yang sepak bolanya ingin maju atau belum maju seperti kita, bisa mencicipi panggung paling mewah di sepak bola. Baik sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah jadi penyelenggara, maupun sebagai sepak bolanya, timnasnya gitu. Karena kan kalau bicara Piala Dunia U17 saat ini misalnya, sebetulnya timnas U17 kita kan nggak lolos. Wakil Asia untuk Piala Dunia U17 ini kan adalah Jepang, Korea, Iran, Uzbekistan. 4. Nah kita putaran final Piala Asia U17-nya aja kan nggak ikut, nggak lolos. Tetapi karena posisi tuan rumah, akhirnya kita kesempatan lah mencicipi panggung mewah Piala Dunia U17. Main bersama pemain-pemain elit U17 lainnya di belahan dunia lainnya. Karena itu tadi, kalau kita bicara misinya, misi development. Gitu. Sebagai insan bola, saya sih kalau dari sudut pandang sepak bola, ya tentu senang ada Piala Dunia di Indonesia. Kenapa? Karena paling tidak kita masuk dalam peta sepak bola dunia. Jadi kalau kita buka Piala Dunia U17, adalah nama Indonesia di situ, di Piala Dunia U17. Cuma memang dari awal, karena tadinya kan U20, timnas U20 yang disiapkan, lalu batal. Lalu seperti seolah-olah dapat gantinya, dapat hadiah dari FIFA, gantikan Peru, kan begitu. Walaupun kemudian apakah ada kaitannya karena Presiden FIFA kan dikasih apa bintang anugerah apa tuh kemarin itu pas pembukaan. Apa karena juga mungkin kita tidak disanksi sama Kanjuruhan, alasan bintang anugerah buat Presiden FIFA itu kan juga nggak dijelaskan secara terbuka lah. Bahwa misalnya Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, kan sebetulnya dia mendukung perkembangan sepak bola seluruh dunia gitu loh. Bukan sesuatu yang istimewa buat Presiden FIFA kalau harus mendukung Indonesia misalnya gitu. Jadi ya kalau mau lihat apa dimensi-dimensi faktanya seperti itulah. Tentu banyak kesamaan yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya di sepak bola dengan yang di politik,
kalau Bang Toel bisa sedikit mengaitkan, mudah-mudahan menjadi pencerahan juga bagi kita semua, bagaimana kita harus berpolitik dengan cara-cara sportivitas dan sebagainya yang ada dalam permainan sepak bola, Bung. Ya kalau melihat apa ya dinamika politik yang sedang terjadi saat ini sih menurut saya sih ada di titik nadir terbawah dengan kasus MK, lalu kasus lainnya misalnya Ketua KPK menjadi tersangka kasus gratifikasi suap dan sebagainya, itu menjadi sangat memalukan gitu. Bukan sepak bola menjadi suci, nggak ada match fixing dan sebagainya, tetapi dalam konteks pelaksanaan Piala Dunia guideline-nya itu kan jelas gitu. Apa menjadi kewajiban kita sebagai tuan rumah, apa yang harus disiapkan. Meski memang tadi seperti Bang Haris bilang, adalah dramanya soal stadion JIS, soal rumput dan sebagainya. Itu kan dramanya ya. Pada akhirnya kan ketika terlaksana sebetulnya kalau kita pure seperti saya orang bola melihat bola, JIS sendiri menurut saya sih mendapatkan 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 apa ya, mendapatkan kebintangan tersendiri lah, terutama juga malam ini, bahwa pertandingannya juga pertandingan-pertandingan hebat. Ada banyak experience publik bola yang hadir ke JIS, menurut saya sih mendapatkan experience yang luar biasa. Malam ini khususnya pertandingan tadi sore kan Jerman Spanyol, lalu yang sedang berlangsung ini kan Brasil Argentina. Meski ditandai pertandingan ditunda karena hujan deras lalu drainase tertunda. Jadi ya agak paradok nih, diganti rumput tapi jadi lapangan menggenang air gitu. Itu catatannya. Kalau dari hal yang lainnya menurut saya sih ya sepak bola itu kan kalau kita memahami, kalau yang buat di dalam lapang lebih clear karena nilai-nilai olahraga, nilai-nilai sepak bola kan lebih lebih humanis ya. Sportif, fair play, unity, respect gitu. 90 menit selesai. Keputusan wasit katakanlah sekontroversial apapun kan sekarang dieliminir, diminimalisir oleh teknologi, bantuan teknologi yang namanya VAR, video assistant referee itu gitu. Jadi kalau di sepak bola, kalau dalam konteks di lapangannya aturannya lebih clear, lebih sportif lah, ketimbang mungkin dengan apa yang terjadi dengan gejolak politik di negeri kita akhir-akhir ini. Oke, baik, Bung Toel, luar biasa. Ini sebuah informasi yang bisa kita dapatkan bagaimana sebuah pertarungan di sepak bola harusnya juga bisa diikuti dengan cara-cara yang baik dengan pertarungan yang ada di dunia politik.